Selamat sore keluargaku, bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama melaksanakan doa Rabu melalui jaringan ini. Untuk memulai doa Rabu pada hari ini, kita akan bersama-sama bersuka cita dengan mengangkat pujian Anak Allah nomor 165. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat-Mu pada kami semua. Kau mengizinkan kami untuk melakukan doa Rabu pada sore hari ini. Kiranya setiap nyanyian pujian kami berkenan di hadapan-Mu, berkati satu persatu di antara kami yang boleh mengakses channel ini. Berkati firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, supaya bisa menjadi pedoman untuk hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes. Untuk mempersiapkannya, kita akan menyanyikan Bapakku Ajaib nomor 168.
Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib, Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Selamat malam keluargaku, salam sehat semuanya. Bersyukur kita masih bisa bersekutu melalui jaringan seperti ini. Saya berharap ini tidak pernah menjadikan kita kendor semangat ataupun bosan, tetapi kita boleh menikmati di tengah pandemi tetapi masih bisa berkomunikasi seperti ini. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, saya masih ingat dan selalu senang dengan cerita ini, bagaimana seorang pendeta mengaku mulai tidak percaya kepada Tuhan dan kuasanya di tengah pengadilan. Ceritanya adalah ketika ada sengketa antara pendeta dan majelis, di mana majelis ini mempunyai usaha di samping gereja, yaitu kafe, ada klub yang lambat laun berkembang dan semakin ramai. Bahkan kafe itu lebih menarik ketimbang gereja yang tradisional, sehingga banyak jemaat gereja itu meninggalkan ibadahnya, lebih suka kumpul-kumpul di kafe. Kenapa? Karena di kafe juga ada artis rohani. Di sana ada konser musik, ya, dan akhirnya gereja itu menjadi sepi. Pendeta itu menjadi prihatin dan berdoa setiap pagi kepada Tuhan supaya Tuhan pulihkan keadaan.
Bahkan karena mungkin marah, pendeta itu mulai berdoa, hancurkan usaha itu, karena itu dinilai sebagai kuasa kegelapan yang menggerogoti gereja. Dan benar, ternyata kafe itu terbakar. Ketika diproses oleh kepolisian, akhirnya pendeta itu diperiksa, bahkan diadili dengan tuduhan yang menjadi penyebab kebakaran adalah pendeta itu. Lalu ketika memberikan pembelaan, sang pendeta itu menyampaikannya kepada majelis hakim bahwa apakah masih relevan di zaman sekarang mempercayai ada api turun dari surga? Apakah masih relevan mempercayai Tuhan yang berkuasa itu? Sedangkan sang majelis menuduh bahwa setiap pagi pendeta itu meminta supaya api Tuhan turun dan meyakini bahwa kebakaran kafe itu oleh karena api Tuhan itu. Nah, maksud saya begini keluargaku, menarik ketika seseorang tidak lagi percaya kepada kuasa Tuhan, ini mempengaruhi pola doa kita. Kita pun akan belajar apakah ketika kita tetap berdoa, apakah kita tetap setia dalam doa, apakah kita sebenarnya masih percaya akan kuasa Tuhan. Ini menarik sekali, dan perikop yang sering kita baca yaitu di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan seterusnya menjadi fokus saya. Sekali lagi ini ayat yang tidak asing bagi kita. Ayat 3 misalnya, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Keluargaku yang dikasih Tuhan, di zaman pandemi ini, di masa pandemi ini, kami pun mengalami klinik misalnya, klinik mengalami masa krisis. Tetapi apakah saya akan berdoa supaya rumah sakit ataupun klinik-klinik yang lainnya menjadi bangkrut supaya pasiennya datang kepada kami? Apakah saya berdoa supaya setiap hari ada banyak orang yang sakit atau kecelakaan supaya menjadi pasien kami, supaya kami bisa tetap hidup? Ini klinik, berbicara klinik. Ada banyak motivasi yang salah ketika kita berdoa, tetapi juga ada dasar-dasar yang salah ketika kita berdoa. Ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, lalu kita berdoa, ini akan menjadi sia-sia. Sia-sia, salah di dalam berdoa. Ayat yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bagian ini mengingatkan kepada kita keluargaku, bahwa ketika kita masih mempercayai kuasa Tuhan, kita mempunyai paspor untuk menghubungi atau menghampiri kuasa Tuhan, tahta Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita ini sahabatnya Tuhan atau musuhnya Tuhan? Mungkin keluargaku menjadi heran, loh Pak, kan saya orang Kristen, mosok bermusuhan dengan Tuhan, wong saya berdoa. Sebentar keluargaku, Yakobus menjelaskan dengan sangat baik. Sekalipun kita Kristen, tetapi sebenarnya kita bisa bermusuhan dengan Tuhan karena kekristenan kita bercampur dengan dunia. Ayat yang keempat mengatakan di sana, ketika kita bersahabat dengan dunia, bukan berarti tidak boleh bergaul, tidak, tetapi bersahabat dengan artinya ini menggunakan prinsip-prinsip duniawi, menggunakan gaya hidup duniawi, menggunakan tutur kata duniawi, menggunakan perilaku duniawi, maka sebenarnya kita sudah menjadi musuh Allah. Nah, oleh sebab itu doa kita akan sia-sia. Buat apa kita berdoa? Kita menjadi basa-basi percaya kepada Tuhan, tetapi sebenarnya kita sedang memusuhinya Tuhan dengan cara apa? Bersahabat dengan dunia. Di versi terjemahan yang lain menarik. Salah satunya firman Allah yang hidup. Di sana Yakobus menuliskan bagian ini tanpa meninggalkan maksud aslinya. Kalau firman Allah yang hidup menggunakan semacam ilustrasi tentang istri. Ya, apakah ada yang menggunakan firman Allah yang hidup? Bisa minta tolong dibacakan? Ya. Ayo, yang keempat. Saudara, seperti seorang istri yang tidak setia, yang mengasihi musuh-musuh suaminya, tidakkah saudara insaf bahwa mengikat persahabatan dengan musuh-musuh Allah, yaitu kesenangan-kesenangan jahat dari dunia ini, menjadikan saudara musuh Allah? Sekali lagi saya katakan bahwa jika saudara berhasrat menikmati kesenangan seperti yang dinikmati oleh orang-orang yang belum diselamatkan, saudara tidak dapat menjadi sahabat Allah. Ya. Di sana dikatakan istri yang akrab dengan musuh-musuh suaminya. Gampangnya seperti ini keluargaku. Bu Monik tetaplah menjadi istri saya, misalnya.
saya sedang tidak akur dengan Pak Yosef misalnya, saya sedang bermusuhan, ini hanya contoh saja. Tetapi ternyata diam-diam Bu Monik ini bergaul erat, bukan selingkuh tetapi bergaul erat gitu ya, bergaul erat dengan Pak Yosef. Itu berarti istri saya menurut ayat ini memusuhi saya sebenarnya. Mengasihi atau menerima musuh Tuhan berarti juga memusuhi Tuhan. Menarik sekali, jangan sampai kita berdoa tetapi kita lupa. Kita bukan lagi menjadi sahabatnya Tuhan. Doa kita akan sia-sia. Kita berdoa tetapi kita tetap bersahabat dengan musuh-musuhnya Tuhan. Dalam bahasa Inggris lebih menarik lagi. Dalam bahasa Indonesia itu lembut keluargaku. Apalagi bahasa Indonesia baku. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tapi dalam bahasa Inggris lebih keras. Bu Monik ada versi bahasa Inggris, baik itu American Standard ataupun King James Version. Bagian pertama saja, ayat yang keempat. Ye adulteresses, know ye not that the friendship... Cukup. Artinya apa? Hai pezina, para pezina. Ketika kita bersahabat dengan duniawi, Alkitab mengatakan kita sedang berzinah rohani. Bagaimana mungkin kita bisa berdoa kepada Tuhan sedangkan kita masih berzinah secara rohani? Sebab itu, mari keluargaku, kita belajar ayat yang ke-8 bagian akhir. Hai kamu yang mendua hati. Mari kita belajar. Ketika kita berani menghampiri tahta Tuhan, kita tidak pernah menduakan hati. Kita tidak pernah mencampurkan kuasa Tuhan dengan kuasa lain. Kita tidak mengharapkan Tuhan tetapi sembari mengharapkan yang lainnya. Kita tidak berdoa kepada Bapa Surgawi dan Bapa yang ada di Amerika atau Bapa yang ada di mana misalnya. Pak Stefanus ada di kapal. Bapa Surgawi dan Bapak Stefanus yang ada di kapal mengharapkan. Itu namanya mendua hati. Itu namanya kita sedang memusuhi Allah tetapi kita berdoa kepada Allah. Mari keluargaku, nanti baca ayat-ayat itu. Itu berbicara tentang bagaimana kita mentahirkan hati dan tangan kita ketika kita menghampiri Tuhan. Supaya ayat yang ketiga dan sebelumnya tidak terjadi. Kita berdoa tetapi kita tidak menerimanya. Kenapa? Karena kita salah di dalam berdoa. Kita berdoa tetapi kita menduakan Tuhan di dalam iman kita. Tuhan memberkati. Amin. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menaikkan setiap doa syafaat kita yang nanti akan ditutup oleh Bapak Yosef. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Pelangi Kasih-Nya nomor 166. Yang engkau alami
Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan dan belajar firman-Mu melalui jam doa ini. Biarlah kami boleh berdoa dengan sepenuhnya, hanya berharap kepada Engkau saja, Tuhan kami yang hidup, yang senantiasa memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan untuk bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan memberkati bangsa kami. Kami tidak jemu-jemu untuk berdoa untuk bangsa ini. Biarlah Tuhan memulihkan secara khusus dari pandemi ini. Kami rindu bangsa kami boleh pulih, bangsa kami boleh bebas dari pandemi ini, sehingga rakyat Indonesia boleh merasakan sukacita oleh karena pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tim medis yang terus berjuang untuk merawat orang-orang yang terpapar oleh COVID-19. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, stamina yang ekstra, sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik untuk pasien yang mengalami penderita COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga pasien COVID-19 yang saat ini mungkin sedang mengalami duka oleh karena penyakit yang merenggut nyawa dari keluarga penderita ini Tuhan. Tuhan memberkati supaya keluarga boleh mengalami sukacita sekalipun harus mengalami duka di tengah pandemi ini. Biarlah Tuhan yang akan memberikan penghiburan, kekuatan melalui cara-cara Tuhan yang ajaib. Kami juga terus berdoa untuk pemerintah, biar pemerintah boleh diberikan hikmat Tuhan, sehingga pemerintah boleh memberikan sarana yang terbaik untuk menyelesaikan masalah pandemi ini berkaitan dengan protokol maupun cara-cara yang semestinya dilakukan untuk menghentikan pandemi ini Tuhan, penyebaran ini. Secara khusus kami bersyukur oleh karena ada vaksin yang pemerintah boleh distribusikan kepada anggota tim medis yang lainnya yang bertugas. Tuhan tolong biarlah melalui cara ini, melalui vaksin ini, boleh menjadi salah satu jalan keluar dari selesainya masalah pandemi ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Gereja Baptis Kedungaran, keluargaku, biar Tuhan terus tolong memberkati dimanapun saat ini berada, apapun yang sedang dikerjakan, sekalipun harus berpergian karena harus bekerja, Tuhan yang akan memberikan kesehatan, Tuhan yang akan melindungi dari COVID-19 ataupun dari bahaya-bahaya yang lain. Kami juga berdoa untuk pergumulan setiap keluargaku, biarlah Tuhan yang akan terus menolong, campur tangan di dalam setiap kehidupan keluargaku ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Baptis Kedungaran, biarlah di tahun 2021 ini, biarlah menjadi tahun untuk Gereja Baptis Kedungaran bergerak secara khusus di tengah-tengah pandemi, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati setiap program-program yang nantinya akan direncanakan untuk gereja ini boleh menjadi saluran berkat untuk lingkungan sekitar dan boleh menjadi kesaksian bahwa kasih Tuhan sungguh nyata. Kami juga terus berdoa menyerahkan setiap kebutuhan gereja, biarlah Tuhan yang akan mencukupkan secara khusus ketika di masa pandemi ini gereja jarang sekali dikunjungi ataupun ditempati. Biarlah sekiranya nanti membutuhkan renovasi, Tuhan yang akan mencukupkan setiap dana yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu karena kami percaya dan kami meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berotoritas atas setiap kehidupan kami, yang memberkati kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin.